Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Mita Yulanda dan teman saya Budi Ardian dan Mimin Minarni. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi. Transaksi yaitu suatu aksi atau serangkaian aksi dilakukan oleh seorang pengguna atau program aplikasi yang mengakses atau mengubah konten basis data. Selanjutnya, mentransformasikan basis data dari suatu keadaan konsisten ke yang lain. Contohnya, perintah insert atau update, serangkaian operasi pada basis data. Satu cara untuk menspesifikasikan batasan transaksi adalah dengan membuat statement begin transaction dan end transaction dalam program aplikasi. Pada kasus ini, semua operasi yang mengakses database di antara statement begin end dianggap sebagai sebuah transaksi. Suatu transaksi adalah unit terkecil dari kerja yang dapat diselesaikan atau tidak dapat diselesaikan. Beberapa operasinya dengan diagram transisinya itu, yang pertama begin transaction atau memulai transaksi, yang kedua read or write atau operasi baca atau tulis dari item database yang dieksekusi sebagai bagian dari transaksi. Selanjutnya end transaction atau operasi transaksi read atau write selesai dilakukan. Selanjutnya commit transaction, yaitu transaksi berakhir sukses sehingga semua perubahan atau update yang dilakukan melalui transaksi dapat dimasukkan ke database dan akan diselesaikan. Transaksi disebut commit basis data mencapai kondisi konsisten yang baru. Rollback or about, yaitu transaksi berakhir dengan tidak sukses sehingga semua perubahan atau efek transaksi yang diaplikasikan ke database tidak dapat diselesaikan. Contohnya itu jika operasi berjalan tidak sukses, maka transaksi disebut abort atau gagal. Selanjutnya, jika transaksi gagal, maka basis data kembali ke keadaan konsisten sebelum transaksi dimulai. Selanjutnya disebut rollback atau undo. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mimin Minarni. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kontrol transaksi konkuren. Contoh, bisa kita lihat contoh di atas. Transaksi di atas tidak melakukan perubahan terhadap data. Setelah transaksi selesai, data tetap dalam consistent state. Pengontrolan konkurensi. Proses pengelolaan operasi pada basis data secara simultan tanpa saling berinterferensi satu sama lain. Pengaksesan konkuren yang hanya membaca data tidak akan saling berinterferensi, tetapi apabila ada yang mengupdate data akan saling berinterferensi dan menyebabkan terjadi ketidakkonsistenan. Alasan pengontrolan transaksi konkuren dalam basis data. Hampir semua DBMS adalah multi-user, lebih dari satu pengguna. Pada DBMS terpusat dapat melakukan operasi pada basis data secara simultan. Konkurensi adalah banyak transaksi yang dijalankan secara bersamaan jika tidak dikontrol. Hal ini dapat menyebabkan interferensi satu sama lain sehingga basis data menjadi tidak. Untuk mencegahnya, DBMS mengimplementasikan pengontrolan konkurensi atau konkurensi kontrol. 3. Masalah konkurensi. Last update atau modifikasi yang hilang. Masalah operasi update yang sukses dari seseorang pengguna kemudian ditimpali oleh operasi update dari pengguna lain. Yang kedua, uncommitted dependency. Masalah terjadi saat suatu transaksi membaca data dari transaksi lain yang belum dikomit. Yang ketiga, inconsistent analysis. Masalah terjadi saat satu transaksi membaca beberapa nilai tetapi transaksi kedua pada waktu sama memodifikasi nilai tersebut. Objektif pengontrolan konkurensi. Penjadwalan transaksi untuk mencegah adanya saling interferensi. Hanya satu transaksi dieksekusi pada satu waktu, satu transaksi di-commit sebelum transaksi lain diperkenankan untuk mulai. Transaksi dapat dilakukan pada sistem paralel dengan cara penjadwalan bersama. Deadlock. Suatu situasi di mana dua atau lebih transaksi masing-masing menunggu atau wait satu kunci yang ditahan oleh transaksi lain untuk dilepaskan.
Ada dua teknik menangani deadlock. Yang pertama, deadlock prevention. DBMS mengamati transaksi apakah menimbulkan deadlock dan tidak akan memberikan deadlock terjadi. Yang kedua, deadlock prevention and recovery. DBMS membiarkan terjadi deadlock, mengenali lalu menanganinya. Berikut adalah transaksi deadlock. Bisa dilihat di gambar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Ardian. Di sini saya akan membahas recovery. Database recovery yaitu mekanisme untuk memulihkan database dengan cepat dan akurat setelah mengalami kerusakan. Kebutuhan akan kontrol pemulihan disebabkan penyimpanan data umumnya kurang tahan uji. Teknik recovery. Prosedur recovery yang digunakan tergantung dari kegagalan yang terjadi pada basis data. Terdapat dua kerusakan. Yang pertama yaitu jika basis data rusak secara fisik seperti disk crash dan menghancurkan basis data, maka yang terpenting adalah melakukan penyimpanan kembali atau backup data yang terakhir, serta mengaplikasikan kembali operasi-operasi update transaksi yang telah komit dalam menggunakan log file dengan asumsi bahwa log file tidak rusak. Prosedur kedua yaitu jika basis data tidak rusak secara fisik tetapi menjadi tidak konsisten. Sebagai contoh, sistem crash sementara transaksi dieksekusi, maka yang diperlukan adalah membatalkan perubahan yang menyebabkan basis data tidak konsisten. Mengulang beberapa transaksi sangat diperlukan juga untuk meyakinkan bahwa perubahan yang dilakukan telah disimpan di secondary storage. Di sini tidak perlu menggunakan salinan backup basis data, tetapi dapat merestore basis data ke dalam keadaan yang konsisten dengan menggunakan before dan after image yang ditangani oleh log file. Kesimpulan pada pembahasan ini yaitu transaksi merupakan suatu aksi atau serangkaian aksi yang dilakukan oleh seseorang, pengguna atau program aplikasi yang mengakses atau mengubah konten basis data, mentransformasikan basis data dari suatu keadaan konsisten ke yang lain. Pengontrolan konkurensi proses pengolahan operasi pada basis data secara simultan tanpa saling berintervensi satu sama lain